Pernah dengar ada orang yang gagal miskin? Saking kayanya, sampai-sampai kalau diangkat batu aja, di bawahnya bisa nemu emas. Itulah julukan untuk salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Namanya mungkin tidak sepopuler Abu Bakar atau Umar, tapi kisah hidupnya, terutama soal bisnis, bisa jadi inspirasi buat kita semua di zaman sekarang. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan kekayaannya legendaris. Tapi yang paling unik adalah cara beliau memandang harta. Baginya, kekayaan itu bukan tujuan, tapi alat untuk beribadah. Bayangkan, saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya. Dia tiba di kota baru itu benar-benar dari nol. Saat itu, Nabi mempersaudarakan beliau dengan Sa'id bin Arabi, salah satu orang terkaya di Madinah. Sa'id menawarkan setengah hartanya, bahkan salah satu istrinya, untuk dinikahi Abdurrahman. Tapi apa jawabannya? Dengan sopan beliau menolak dan hanya bertanya, "Tunjukkan saja di mana letak pasarnya." Sebuah jawaban yang menunjukkan mental seorang pebisnis sejati. Bermodal kemauan keras dan keyakinan pada Allah, beliau memulai petualangannya di Madinah. Lalu, apa rahasia Abdurrahman bin Auf bisa jadi miliarder hanya dalam beberapa bulan? Kunci pertamanya adalah riset pasar yang cerdas, bukan modal besar. Saat sampai di pasar Madinah, beliau tidak langsung jualan. Beliau mengamati, menganalisa, dan mencari tahu apa sih kebutuhan utama masyarakat di sana, apa yang paling banyak dicari orang. Ternyata komoditas utama adalah kurma, gandum, dan minyak samin. Beliau melihat ada peluang di situ, bukan karena kasihan atau ingin dibantu, tapi murni karena melihat celah bisnis. Ini pelajaran penting. Sebelum mulai usaha, kenali dulu pasarmu. Jangan jualan apa yang kamu mau, tapi jualah apa yang pasar butuhkan. Strategi kedua adalah soal harga. Abdurrahman bin Auf tidak mengambil untung besar. Prinsipnya sederhana. Lebih baik untung sedikit, tapi barang cepat laku dan orang beli lagi, daripada untung besar, tapi barang numpuk di gudang. Beliau fokus pada volume penjualan. Dengan harga yang terjangkau, barangnya laris manis. Orang-orang senang karena dapat harga bagus, dan beliau pun senang karena perputaran uangnya cepat. Ini yang disebut cash flow is king. Selain itu, beliau sangat menjaga kualitas barang yang dijual harus dalam kondisi baik, tidak ada cacat. Ini membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal termahal dalam bisnis. Pelanggan jadi loyal karena tahu mereka tidak akan dikecewakan. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Abdurrahman bin Auf punya 3 janji emas dalam berdagang yang jadi kunci anti ruginya. Pertama, beliau tidak pernah menolak keuntungan, sekecil apapun itu. Kalau ada yang nawar dan masih ada untung, cuma sedikit, beliau lepas. Ini mengajarkan kita untuk tidak serakah dan menghargai setiap rezeki yang datang. Kedua, beliau tidak pernah menunda penjualan. Kalau ada yang mau beli hari ini, ya dijual hari ini. Jangan ditahan-tahan dengan harapan besok harganya naik. Prinsip gerak cepat ini membuat bisnisnya dinamis dan tidak mandek. Ketiga, dan ini yang paling krusial, beliau tidak menjual dengan pembayaran tunda atau ngutang. Semua transaksi dilakukan secara tunai. Kenapa? Untuk menghindari risiko piutang macet yang bisa bikin bisnis kolaps. 3 prinsip ini, kalau kita pikir-pikir, sangat relevan dan modern sekali kan? Ini adalah fondasi manajemen risiko yang solid. Tentu saja, semua strategi bisnis itu tidak akan berjalan tanpa fondasi utama, yaitu integritas. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah menyembunyikan cacat barang, dan selalu menepati janji. Reputasinya sebagai pedagang terpercaya menyebar dengan cepat. Orang-orang lebih suka berbisnis dengannya karena merasa aman dan nyaman. Di zaman di mana kepercayaan seringkali mahal, kisah beliau mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah aset bisnis yang tak ternilai harganya. Trust is the new currency. Saat pelanggan percaya, mereka bukan hanya akan kembali, tapi juga akan merekomendasikan bisnismu ke orang lain. Sekarang, kita masuk ke rahasia langitnya. Apa yang membuat bisnis Abdurrahman bin Auf bukan cuma sukses, tapi juga berkah? Jawabannya adalah sedekah. Baginya, sedekah bukanlah pengeluaran, tapi investasi terbaik. Beliau punya mindset bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Harta yang kita simpan bisa hilang, tapi harta yang kita berikan akan abadi dan dilipat gandakan pahalanya. Kisah kedermawanannya luar biasa.
Pernah suatu kali, kafilah dagangnya yang terdiri dari 700 unta penuh barang dagangan tiba di Madinah, membuat seluruh kota gempar. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau sedekahkan seluruhnya untuk fakir miskin. Bayangkan, keuntungan yang sudah di depan mata dilepaskan begitu saja demi akhirat. Beliau juga yang membiayai pasukan Islam dalam perang, membebaskan ribuan budak, dan rutin menafkahi para janda atau ummahatul mukminin setelah Rasulullah wafat. Semakin banyak beliau memberi, semakin Allah tambahkan kekayaannya. Inilah rumus matematika Allah yang sering kita lupakan. Lebih dari itu, Abdurrahman bin Auf menjadikan bisnisnya sebagai ladang ibadah. Niatnya lurus, bukan sekadar menumpuk harta, tapi untuk mencari ridha Allah dan memberi manfaat bagi umat. Setiap transaksi, setiap negosiasi selalu diiringi dengan doa dan tawakal. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga bisnisnya dari hal-hal yang syubhat atau haram, terutama riba. Beliau paham bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada sekadar angka keuntungan. Saat niat kita benar, maka setiap lelah kita dalam bekerja, setiap peluh yang menetes akan bernilai pahala di sisi Allah. Bisnis bukan lagi soal untung rugi duniawi, tapi menjadi jembatan kita menuju surga. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah sang miliarder yang gagal miskin ini? Pertama, mari kita luruskan mindset kita tentang kekayaan. Harta itu amanah, bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauhkan kita darinya. Seperti Abdurrahman bin Auf, jadilah orang kaya yang dermawan, yang tangannya di atas, yang hartanya membawa manfaat bagi banyak orang. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita beri. Kedua, kita bisa menerapkan strateginya di era modern ini. Gabungkan skill bisnis yang tajam, seperti riset pasar, strategi harga, manajemen cash flow, dan integritas. Dengan nilai-nilai spiritual seperti sedekah, niat yang lurus, dan tawakal. Jangan pisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Jadikan bisnismu sebagai wasilah ibadah. Siapa tahu, dengan meneladani jejak langkah Abdurrahman bin Auf, kita tidak hanya bisa sukses di dunia, tapi juga meraih keberkahan hingga ke akhirat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pengusaha muslim yang hebat dan bertakwa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu agar kebaikannya semakin menyebar. Sampai jumpa di video selanjutnya.